Jadi yang pertama-tama itu perlu kita ketahui terlebih dahulu bagaimana jika tanah kapur ini dijadikan sebagai media tanam. Pemanfaatan tanah kapur sebagai media tanam di Indonesia itu belum banyak dilakukan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesuburan tanah kapur yaitu dengan menambahkan bahan organik dari mikroorganisme lokal atau biasa disebut dengan MOL. Pemanfaatan pupuk organik cair dari MOL merupakan salah satu alternatif yang dapat menyediakan unsur hara bagi media tanam yang sangat mudah, murah, dan efisien. Hal ini terjadi karena pupuk organik cair menggunakan bahan dasar dari limbah yang biasanya banyak ditemukan pada lingkungan sekitar kita. Salah satu jenis mikroorganisme lokal yaitu mikroorganisme lokal dengan bahan baku dari nasi sisa. MOL nasi sisa mengandung berbagai unsur dan berbagai mikroorganisme yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman seperti Ribosium sp dan Pseudomonas flourensis. Yang dari penjelasan saya, Bakteri Pseudomonas flourescens merupakan rizobacteri non-patogenik yang memiliki fungsi sebagai plant growth promoting rhizobacteria atau PGPR. Bakteri Pseudomonas flourescens mampu menghasilkan fitohormon seperti IAA atau indol triacid acid, sitokinin, dan giberelin. Berbagai zat pengatur tumbuh tersebut memiliki fungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dalam fase vegetatif maupun fase generatif. IAA atau indol triacid acid memiliki fungsi untuk merangsang pertumbuhan dan pemanjangan batang, pembentukan bunga, pemanjangan akar, pembentukan akar lateral dan adventif, dan meningkatkan biomasa basah akar. Pemberian bakteri Pseudomonas flourescens juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kedelai pada tanah kapur, di mana pemberian bakteri Pseudomonas flourescens mampu melarutkan fosfat menjadi bentuk tersedia bagi tanaman kedelai. Pemberian Rhizobium sp dapat menaikkan kandungan hara nitrogen pada tanah kapur karena Rhizobium sp mampu mengikat amonia di udara lalu diubah menjadi asam amino dan selanjutnya diubah dalam bentuk senyawa nitrogen untuk perkembangan tanaman. Bakteri Rhizobium sp membentuk asosiasi simbiotik dengan sel akar tanaman kedelai berupa bintil akar. Semakin banyak jumlah bintil akar aktif menyebabkan jumlah hara nitrogen pada tanaman kedelai meningkat. Hubungan saling menguntungkan yang dilakukan yaitu sel akar tanaman inangnya menyediakan karbohidrat untuk energi bakterinya dan bakteri Rhizobium sp menyediakan hara nitrogen untuk pertumbuhan tanaman. Pembentukan bintil akar terjadi melalui serangkaian tahapan. Yang pertama, Rhizobium sp masuk ke titik munculnya akar lateral secara langsung atau masuk melalui rambut akar ke dalam akar tanaman kedelai. Selanjutnya, bakteri akan membentuk benang infeksi kemudian berpenetrasi dari satu sel menuju sel yang lainnya. Sebelum masuk ke dalam sel konteks akar, Rhizobium sp berada di sitoplasma, menyebabkan sel-sel konteks membelah dan jaringan akar membengkak karena menghasilkan stimulan yang menyebabkan terbentuknya bintil akar yang berisi bakteri. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa penambahan MOL nasi, P-fluorens, dan Rhizobium sp memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan kedelai. Pengaruhnya yaitu ketika kandungan unsur hara nitrogen dan fosfor meningkat pada tanaman kedelai, khususnya pada tanah yang berkapur. Tanaman kedelai dapat mempertahankan hidupnya dengan penambahan unsur fosfor dan nitrogen pada media tanam serta bantuan dari bakteri Rhizobium sp dengan cara menumbuhkan bintil akar yang banyak. Terbentuknya bintil akar yang banyak dapat menempatkan unsur nitrogen secara efisien sehingga dapat digunakan dalam pembentukan enzim dan klorofil.
Pembentukan enzim dan klorofil dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif pada tanaman. Kemudian didukung oleh bakteri P. fluorescens yang dapat melarutkan fosfat menjadi bentuk tersedia bagi tanaman kedelai, serta menghasilkan fitohormon seperti indol-3, aseik asid, sitokinin, dan gibberellin. Indol-3 aseik asid berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan pemancangan batang, pembentukan bunga, pemancangan akar, pembentukan akar lateral dan adventif, dan meningkatkan biomasa basa akar. Sitokinin memiliki peran yang melengkapi gibberellin serta meningkatkan panjang daun. Gibberellin berperan untuk merangsang perpanjangan luas batang dan meningkatkan lebar daun. Pemberian Bolnasib, Pseudomonas fluorescens, dan Rhizobium sp berpengaruh signifikan terhadap kandungan unsur hara N, P, bintil akar, dan pertumbuhan kedelai pada tanah kapur. Karena kedelai mampu bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium dalam membentuk bintil akar, meningkatkan penambatan nitrogen secara efisien, dan bakteri Pseudomonas fluorescens yang dapat melarutkan fosfat menjadi bentuk tersedia bagi tanaman kedelai serta menghasilkan fitohormon, sehingga perkecambahan tanaman kedelai tidak terhambat dan unsur hara dapat digunakan tanaman untuk tumbuh dan berkembang secara optimal walaupun berada pada tanah kapur.